warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana kabarnya siang hari ini? Baik. Atau sudah mulai lemes nih? Lemes. Sudah mulai ngantuk. Kalau gitu, nanti Ibu akan menunjukkan sebuah video agar kalian tidak ngantuk nantinya. Baik, sebelum itu Ibu ingin bertanya, ada yang tidak hadir pada hari ini? Ada. Siapa? Tidak. Sudah ditulis di buku presensi? Sudah, nanti Ibu cek ya. Baik, untuk pembelajaran kita pada siang hari ini, Ibu ingin bertanya sesuatu. Kalian ingat tidak? Apakah kalian dulu pernah diceritakan sebuah dongeng oleh kedua orang tua kalian atau keluarga kalian? Pernah? Ada yang enggak, ada yang pernah. Coba yang pernah, ingatnya cerita apa? Si kancil. Apalagi? Cerita masa kecilnya. Terus pernah diceritain ini enggak? Timun Mas. Nah, itu semua cerita-cerita itu semua bersatu dalam wadah yang namanya cerita rakyat. Apa namanya? Cerita rakyat. Nah, cerita rakyat itu apa? Cerita rakyat adalah cerita yang berada di tengah-tengah masyarakat, yang berada di tengah-tengah rakyat, yang diwariskan secara turun-temurun dari mulut ke mulut. Karena apa? Karena bukan gitu ya, tapi secara lisan. Misalnya satu orang menceritakan, satu orang mendengarkan. Jadi karena dulu tuh tidak ada tulisan, teman-teman. Makanya lalu sekarang sudah muncul zaman yang ada tulisan. Makanya dari cerita yang berasal dari lisan itu juga jadi tulisan yang nantinya berubah atau disebut dengan karya sastra. Apa namanya? Karya sastra. Karena apa? Sastra itu artinya tulisan, yang berarti karya itu tulis. Nah, Ibu ingin menayangkan satu video. Coba tolong disimak baik-baik ya, karena nantinya Ibu akan memberikan pertanyaan terkait video ini. Yang belakang bisa melihat? Bisa. Syahdan tersebutlah pada zaman dahulu kala. Hiduplah seorang raja yang baik dan bijaksana, yang melihat sebuah negeri yang luas dan nikmat. Tapi raja ini sungguh tidak menikah dan keluar, namun memang tak dapat berbuat. Manusia tercinta tidak berpulang ke kampung, terkeluar mendekat sang putri bungsu. Oleh sebab kesibukan baginda dalam urusan kerajaan, tak semata ia memiliki putri-putrinya, sehingga kesimpulan dari itu dipersoalkan orang masuk yang tumbuh dalam kerajaan dan tidak kenal dengan susila. Adapun putri-putri itu dinamai sesuai dengan warna pakaian mereka sehari-hari. Putri Sulung diberi nama Putri Jamuan, lalu Putri Jingga, Putri Merah, Putri Hijau, Putri Kelabu, Putri Ilmu, Putri Merah Merona, Putri Biru, Putri Coklat, dan si bungsu, Putri Kuning. Akan tetapi, ini adalah semua tangan mereka. Berbeda dengan kakak-kakaknya yang lain, Putri Kuning adalah seorang negara dan tampak panasnya, mulut hati serta penuh budi bahasa. Pada suatu hari, ketika baginda raja hendaklah ia pergi jauh menghadap segala urusan kerajaan yang lain, maka dipanggillah segenap putrinya dan ditanyai apa kiranya yang menjadi dambaan mereka sebagai buah tangan. Aku hendak pergi jauh dan lama. Kalau ada apakah yang kalian inginkan?
Hamba ingin perhiasan yang mahal. Hamba mendambakan sutra yang berkilau cahaya mentari. Namun, tatkala giliran putri kuning, dengan lembut ia berkata, "Wahai ayahanda, tiada hamba berkehendak akan harta benda. Cukuplah kiranya ayahanda kembali dengan selamat." Mendengar ucapan sang putri bungsu, baginda raja menjadi terharu, lalu menjanjikan akan pulang dalam keadaan sehat walafiat serta membawa kalungan indah untuk sang putri. Jadi tadi kalian sudah menyimak sebuah video. Ada yang tahu siapa saja tadi tokohnya? Intinya ada 9 putri yang masing-masing memiliki warna. Terus tadi ada kejadian apa saja sih? Pembunuhan. Iya benar. Pembunuhan. Yang dibunuh siapa? Yang dibunuh oleh saudara-saudaranya. Kenapa bisa dibunuh? Karena iri dan dengki. Iri terhadap apa? Lalu karena dengki akhirnya para saudari putri kuning membunuh putri kuning. Lalu menurut kalian peristiwa itu terjadi di mana? Di istana ataupun kerajaan. Lalu menurut kalian bahasa yang digunakan dalam cerita ini bagaimana? Bahasa yang zaman dulu kah atau bahasa yang sekarang? Bahasa lampau atau bahasa sekarang? Lampau. Kalian paham bahasanya tidak? Syahdan, ya tadi ada kata syahdan, terus ada kata-kata yang jarang kita dengar ya. Nah, maka dari itu tadi ada yang bisa menebak tadi cerita apa? Dongeng. Saus benang kuning. Tapi yang benar adalah cerita tadi termasuk dengan cerita hikayat. Cerita hikayat. Nah, maka dari itu, benar. Tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini yaitu peserta didik mampu menyusun sinopsis dari teks hikayat yang diterima. Nah Bu, kenapa sih kita perlu belajar teks hikayat? Ada yang tahu? Manfaatnya apa? Biar tahu cerita masa lalu ya. Nah, tadi kalian enggak kalian mengerti tidak? Tadi di akhir ada sebuah pesan moral. Nah, di sebuah cerita hikayat itu mengandung nilai moral yang bisa kita gunakan, yang bisa kita amalkan di kehidupan sehari-hari. Dan tadi kalau untuk kalian itu terjadi di masa lampau, maka dari itu kita bisa melihat bagaimana sih kehidupan masa lampau. Nah itu nantinya kita seperti belajar sejarah, karena kita bisa memahami apa saja sih, bagaimana sih cara hidup orang-orang lalu. Nah, tadi Ibu mengajukan beberapa pertanyaan, dan dari jawaban-jawaban pertanyaan tersebut bisa kita susun menjadi sebuah pengertian teks hikayat. Ada yang ingin membaca? Dibaca saja. Ya, silakan. Pengertian teks hikayat. Hikayat adalah karya sastra lama berbentuk prosa yang berisi kisah tentang tokoh-tokoh istana, raja, bangsawan, maupun pahlawan yang dilengkapi unsur keajaiban, kesaktian, dan hal-hal luar biasa. Nah, benar sekali. Kalau dalam cerita tadi, video tadi, bisa kita lihat tadi tokohnya siapa? Raja. Maka dari itu termasuk dengan teks hikayat. Karena teks hikayat itu menceritakan sebuah cerita
Jadi kalian bisa menebak tidak unsur keajaibannya apa? Itu kan tidak mungkin ya tiba-tiba tumbuh sebuah pohon di pemakaman. Itu namanya unsur keajaiban. Bisa dipahami? Bisa. Nah, teks hikayat ini memiliki karakteristik. Tahu nggak karakteristik itu apa? Ciri khas yang membedakannya dengan teks-teks yang lain. Nah, ciri dari karakteristik dari teks hikayat itu yang pertama sifatnya anonim. Tahu anonim? Tidak diketahui. Apanya yang tidak diketahui? Pengarangnya, benar sekali. Kita tidak dapat mengetahui siapa sih yang menulis cerita ini. Kita tidak tahu tadi cerita Bunga Kemuning penulisnya siapa. Kita tidak tahu. Nah, itu makanya hikayat bersifat anonim. Lalu selanjutnya istana sentris. Tadi istana sentris itu apa? Menceritakan sebuah keluarga kerajaan ataupun latarnya itu di sebuah istana atau kerajaan. Selanjutnya menggunakan kata arkais. Nah, ini tadi ada yang sempat menyebutkan, Bu, syahdan itu apa? Nah, ini alasannya karena karakteristik teks hikayat itu menggunakan kata arkais. Kata arkais yaitu kata yang berasal dari bahasa Melayu klasik. Karena apa? Karena teks hikayat ini termasuk dengan sastra lama. Lalu lama itu berarti dulu atau sekarang? Dulu. Jadi bahasa yang digunakan itu adalah bahasa yang lama yang sudah tidak kita gunakan. Contohnya ada kata syahdan, kata, sebermula, alkisah. Nah, itu adalah ciri-ciri paling mencolok dari teks hikayat. Lalu mengandung hal-hal yang mustahil seperti tadi ya, sudah paham? Dan yang terakhir menceritakan kesaktian tokoh-tokohnya. Suka melebih-lebihkan kesaktian. Misalnya dia bisa membelah lautan, dia bisa membelah sebuah awan melawan raksasa. Nah, itu adalah menceritakan kesaktian dari tokoh-tokohnya. Bisa dimengerti? Nah, dari cerita tadi ada yang bisa merangkum ceritanya tentang apa sih? Ya, intinya, yuk coba ya membuat sinopsis cerita singkat dari cerita Bunga Kemuning tadi. Ayo. Di sebuah kerajaan bukan raja dan di sebelah putrinya. Ya, intinya saja pakai bahasa sendiri. Pak, intinya ada putri yang cemburu, ada yang iri. Ya, apa-apa, cuma buat ringkasan tadi itu ceritanya tentang apa sih? Ini loh ceritanya ini ada ini makanya terjadi ini gitu. Iya. Itu kok aja. Diringkas saja tadi ceritanya bagaimana? Coba dengarkan temannya ingin menceritakan nih secara singkat. Yuk, tepuk tangan untuk Aji. Ya, intinya ada di istana ada satu raja, dia punya 10 anak putri. Putri itu salah satunya adalah putri kuning. Putri kuning itu yaitu dermawan, berarti tidak sombong seperti 9 putri lainnya. Nah, setelah itu raja ini pergi, ya, ya, intinya raja mau oleh-oleh. Dan itu kita barang-barang yang mahal. Sementara putri kuning meminta keselamatan raja saja. Dan raja pun setelah raja kembali, putri kuning diberikan
coba kalau hijau. Ya, kalau hijau. Dia pun berdiri. Tiba-tiba betul. Ngeri hijau. Ya, ngeri. Hijau, jangan aku hijau. Ya. Si ngeri hijau pun pergi menghasut saudari lainnya. Kemudian apa itu berikutnya mereka adalah istana kebetulan sudah dan siap merendung ya merendung putri ini tapi putri itu dewasa dan putri lainnya panik karena sembunyinya di tangan putri raja. Setelah itu dia pohon kemuning. Yeay. Apa yang dilakukan tadi benar sekali yang dilakukan oleh Aji, dia menceritakan sinopsis dari sebuah cerita. Teks apa tadi? Teks apa? Hikayat. Dia menceritakan sinopsis teks hikayat. Alurnya bagaimana sih? Gitu. Jadi sebuah, ada yang tahu sinopsis itu apa? Inti cerita. Ya benar, inti cerita, inti dari cerita. Jadi dia tidak terlalu panjang berceritanya, sehingga kita bisa paham sih bagaimana alur cerita dari apa tadi judulnya? Hikayat Bunga Kemuning. Nah, selanjutnya bagaimana sih berarti kita bisa menyusun sinopsis dari teks hikayat? Ada yang tahu adik Simba itu apa? Apa? Nah, benar sekali. Dan iya, sama seperti 5W1H. Kalau 5W1H itu kan singkatan dalam bahasa Inggris. Kalau bahasa Indonesianya itu adik Simba. Nah, untuk mengetahui garis besar cerita teks hikayat itu, kita ada pertanyaan nih, adik Simba. Kalian itu buka pertanyaan ya. Itu bisa dimulai dari peristiwa apa sih yang terjadi? Tadi kan Ibu sudah bertanya sebelumnya, apa sih peristiwa yang terjadi di hikayat Bunga Kemuning? Selanjutnya, di mana sih peristiwa itu terjadi? Di mana? Di istana. Lalu kapan peristiwa itu terjadi? Zaman dulu. Kalian juga bisa menjawab saat raja sedang pergi. Nah, lalu siapa saja tokohnya? Raja. Udah. Meksiko itu udah, itu paling singkat. Lalu mengapa peristiwa itu bisa terjadi? Karena ini. Selanjutnya, bagaimana peristiwa itu terjadi? Nah, akhirnya di mana? Akhirnya meninggal. Tewas mengenaskan di tangan saudarinya sendiri. Sedih banget ya jadi putri. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan ini kita bisa menyusunnya menjadi sebuah sinopsis seperti yang dilakukan oleh Aji tadi. Bisa dipahami? Bisa. Nah, sekarang kita masuki ke kegiatan inti. Sebelum memasuki kegiatan inti, ada yang ditanyakan terkait materi ini? Tidak? Cukup jelas menjelaskannya? Oke. Ini kegiatan kita yaitu Ibu namai Class of Champions Detektif Hikayat. Nantinya Ibu memiliki 3 teks. Sebelum itu Ibu tadi sudah membagi kelompok kan. Silakan berkelompok dengan kelompoknya masing-masing. Ayo cepat. Ya berkelompok. Ya, ada belum? Baik, mohon diperhatikan ya. Ibu akan
menjelaskan bagaimana cara kita melakukan kegiatan inti ini. Bisa kalian lihat, Ibu sudah menempelkan beberapa kode batang dari teks 1 sampai dengan teks 3. Nantinya kalian per kelompok silahkan memindai satu persatu kode batang tersebut. Dan di sini Ibu memiliki lembar pengamatan, lembar penyelidikan. Yang nantinya kalian silakan mencentang jika ada identifikasi yang sesuai. Misalnya Ibu bacakan. Yang pertama itu anonim, tidak diketahui nama pengarangnya. Nah, kalian lihat di teks 1 apakah ada penulisnya atau tidak. Kalau tidak ada, kalian centang. Bisa dipahami? Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 aspek, ada 5 pernyataan. Jika nanti terdapat satu teks yang kelima-limanya itu benar, nanti kalian simpulkan bahwa teks tersebut adalah teks hikayat. Bisa dipahami? Bisa. Dibagikan ya. Yuk, bisa dimulai sekarang. Yuk, ada tempat yang kosong, silakan di-scan secara langsung. Silakan pindahin kode batangnya. Semua kode batang dipindahin. Perhatian, nanti simpulannya ditulis di bawah lembar yang pengamatan tadi ya. Misalnya, menurut kalian teks 3 adalah teks hikayat. Nah, itu kalian tuliskan. Yang termasuk teks hikayat adalah teks 3 karena di dalamnya ada pernyataan-pernyataan tadi. Itu ya. Nah, Ibu beri waktu sampai jam 3 nanti. Dicentang saja. Sampai jam 3 ya waktunya. Yuk, sudah semua ya? Kita fokus di lembar pertama dulu. Lembar pertama. Semuanya sudah? Sudah? Sudah ketemu belum? Hasilnya mana? Nah, nanti disampaikan secara lisan. Baik. Coba Ibu ingin tahu
Berapa? 1, 2. Ada yang menjawab 2, 1, 1, 2, 1 atau 2? 1 atau 2 kan? 2. Ya, benar sekali. Ada yang ingin membacakan hasilnya? Kenapa bisa bilang 2? Bacakan saja. Coba tolong didengarkan ya. Temannya ingin membacakan hasil pekerjaannya. Ya, silakan. Diri nak. Tepuk tangan, tepuk tangan. Ya, alasan kamu pilih teks 2 sebagai teks hikayat. Jadi alasan kami pilih teks 2 sebagai hikayat karena di teks 2 tercantum persoalan politik. Jadi teks hikayat kami mengenai ada yang bersifat sedikit ramah dan menulis karena banyak kata Benar sekali. Di teks 2 itu terdapat semua pernyataan yang ada di sini. Lalu Bu, teks-teks yang lain itu termasuk teks apa? Ada yang tahu? Teks 1 itu teks apa? Cerita rakyat yang apa? Karena hikayat juga cerita rakyat. Yang kuno. Teks yang pertama itu teks dongeng. Udah dengar kata dongeng? Nah, lalu teks ketiga itu teks apa? Apa? Teks ketiga itu cerpen. Itu sekali itu pendek. Tahu cerpen itu apa? Cerita pendek. Nah, Bu, bagaimana sih cara kita membedakan dongeng, hikayat, dan juga cerpen? Ada yang tahu bedanya? Tidak ada? Kita bedakan dulu ya, hikayat dan dongeng. Karena kalau kita telisik sama-sama, di dongeng itu ada hal-hal yang sama-sama bersifat mustahil. Benar? Tadi ada Joko begitu kan? Nah, itu mustahil sekali terjadi di dunia nyata. Lantas, bedanya dongeng dan hikayat itu apa sih? Coba apa bedanya dongeng dan hikayat? Tadi? Dongeng, hikayat. Ingat hikayat tadi bahasanya bagaimana? Sangat kuno, klasik. Sedangkan dongeng itu bahasanya jauh lebih mudah karena ingin diceritakan kepada anak-anak. Biasanya peminat dari dongeng itu adalah anak-anak. Maka dari itu bahasanya jauh lebih mudah. Bahasa yang digunakan adalah bahasa sekarang, bahasa masa kini. Sedangkan di hikayat itu menggunakan bahasa masa lampau. Itu yang sangat bisa membedakan antara dongeng dan juga hikayat. Lantas bedanya hikayat dan juga cerpen itu apa? Coba kalian lihat di teks 3 paling bawah. Cerpen itu memiliki pengarang. Bedanya cerpen dan hikayat apa? Itu intinya dari kita bisa Kalau cerpen juga bisa. Misalnya kalau kamu membuat cerita, kalian bisa menggunakan kerajaan sebagai latarnya. Paling membedakan antara cerpen dan hikayat itu ada di penulisnya. Cerpen itu pasti memiliki penulis karena termasuk sastra baru. Jadi pasti memiliki penulis. Sedangkan hikayat itu tadi sifatnya apa? Anonim. Jadi kita tidak tahu siapa pengarangnya, siapa penulisnya. Bisa dipahami sekarang? Bisa. Baik, sekarang kita lanjut di halaman kedua. Nah, silakan dicermati terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang ada.
Menurut kalian tadi yang teks kedua itu istana sentris tidak? Iya, Iya atau tidak? iya, karena tokohnya. Iya, karena tokohnya Sri Rama itu raja. Walaupun latarnya tidak di istana, tapi kita harus ingat bahwa Hikayat itu menceritakan keluarga kerajaan. Maka dari itu termasuk istana sentris. Bisa dipahami? Baik. Sekarang Ibu akan memutarkan sebuah audio teks Hikayat. Audio teks Hikayat. Di sini terdapat 6 pertanyaan. Apa ini? Adik Simba. Ini digunakan ini sebagai rambu-rambu untuk kalian menyusun sinopsis dari teks Hikayat yang akan Ibu putarkan. Jadi silakan disimak dengan baik-baik sambil menjawab pertanyaan yang ada. Bisa dipahami? Sebenarnya ada saudara yang negara aja. Hoja berharap namanya. Terlalu amat kaya akan tetapi dia tidak beranak. Tak seberapa lama setelah ia berdoa kepada Tuhan, maka saudagar baru terlalu amat kaya. Sebenarnya ada saudagar yang negara aja. Hoja berharap namanya. Terlalu amat kaya akan tetapi dia tidak beranak. Tak seberapa lama setelah ia berdoa kepada Tuhan, maka saudagar baru pun beranaklah istrinya seorang anak laki-laki dan memberi nama Hoja Maimun. Setelah memberi Hoja Maimun lalu, maka diserahkan oleh bapaknya mengaji kepada banyak guru sehingga sampai umur Hoja Maimun 15 tahun. Ia dipinangkan dengan anak saudagar yang kaya, amat elok parasnya. Namanya Bibi Zainab. Harta diberi oleh Hoja Maimun istri itu, ia membeli seekor burung malaikat jantan. Maka beberapa di antara itu, dia juga membeli seekor timun betina. Lalu dibawanya ke rumah dan ditanamnya hampir sekarang bulan juga. Pada suatu hari, Hoja Maimun tertarik akan perniagaan di laut, lalu minta izinlah dia kepada istrinya. Sebelum dia pergi, berpesanlah dia pada istrinya itu, jika ada barang suatu pekerjaan, mufakatlah dengan 2 ekor unggas itu. Hubaya-hubaya jangan tiada, karena fitnah di dunia amat besar lagi tajam daripada senjata. Hatta beberapa lama ditinggal suaminya, ada anak raja ajam berkuda lalu melihatnya, lupa Bibi Zainab yang terlalu elok. Berkencanlah mereka untuk bertemu melalui seseorang perempuan tua. Maka pada suatu malam, pamitlah Bibi Zainab kepada burung piung itu hendak menemui anak raja itu. Maka bernasihatlah di tempat perbuatannya yang melanggar aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka marahlah istri Hoja Maimun. Nah, setelah tadi kalian menyimak teks Hikayat, tadi judulnya apa teks Hikayatnya? Bayan Budiman. Nah, di lembar kerja ini terdapat 6 pertanyaan. Silakan kalian jawab 6 pertanyaan ini berdasarkan dengan cerita yang telah kalian dengarkan. Bisa dipahami? Yang nantinya dari jawaban-jawaban pertanyaan ini bisa kalian susun sebuah sinopsis. Nanti kalian dalam menyusun sinopsisnya bebas mau ditulis tangan ataupun mau di voice note ataupun mau kalian videokan. Jadi langsung secara lisan jika kalian tidak ingin menulis. Jadi kayak yang dilakukan Aji tadi langsung diceritakan sambil di video. Bisa dipahami? Yuk silakan dikerjakan. Voice note.
Nanti ibu kirimkan link untuk mengumpulkan yang selain tulisan ya. Kalau tulisan bisa langsung ditulis di lembar kerjanya. Itu kan ada tempat untuk menulis. Boleh. Nggak usah langsung sinopsis dari Hikayat Bayan Budiman langsung. Ini saya mau bilang lagi. Ya. Dari jawaban-jawaban itu nanti bisa kalian rangkai menjadi sinopsis. Ini nanti di lembar belakangnya sudah ditulis. Sudah semuanya? Sudah. Nah, ada yang ingin menyampaikan jawabannya? Hah? Ya, inti dari cerita, sinopsisnya. Kamu sinopsisnya bagaimana? Ayo, dengan dulu ya. Benar sekali. Nah, itu tadi sinopsis dari Hikayat apa? Bayan Budiman. Nah, sudah paham cara membuat sinopsis dari teks Hikayat? Paham? Nah, karena kalian sudah paham, Ibu akan memberikan asesmen formatif sebagai penugasan saja. Mungkinkan ya, untuk mengetahui seberapa jauh sih kalian memahami materi teks Hikayat ini. Baik, sudah semua karena tadi sudah bisa membuat sinopsis dari teks Hikayat Bayan Budiman. Ada yang ingin ditanyakan mengenai materi pada siang hari ini? Tidak ada. Baik, untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar unsur intrinsik dan ekstrinsik dari teks Hikayat. Unsur intrinsik dan ekstrinsik dari teks Hikayat. Nanti silakan dipelajari terlebih dahulu. Pada pertemuan selanjutnya kita akan belajar bersama-sama mengenai hal tersebut. Oke, karena jam pembelajaran sudah mau selesai, silakan ketua kelas dapat memimpin untuk berdoa. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa untuk percayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, untuk tugasnya tadi yang berupa tulisan silakan dibuka, dan jika tadi yang berupa video nanti dikirimkan Pranala untuk mengirimkan tugasnya ya. Baik, kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.